Kata Imam Abu Hanifah, banyak membaca Al-Quran. Boleh surat Yasin, boleh Fatihah, boleh surat Al-Baqarah, boleh hikmah, yaitu boleh ayat kursi, Amanar Rasul, boleh juga, atau surat Al-Muluk, surat At-Takatsur, Al-Ikhlas. Itu surat-surat intinya baca Quran. Kalau baca Yasin kelamaan udah baca ayat kursi, Kulhu, Al-Falak, An-Nas. Pokoknya sunnah baca Al-Quran. Kemudian diakhiri dengan membaca Allahumma ausil thawaba maqaranahu ila fulan, yaitu kalau bahasa kita, ya Allah sampaikanlah apa yang saya baca ini untuk siapa? Untuk almarhum yang ada di sini. Ya Allah, dengan keberkahan apa yang kami baca, tinggikanlah, muliakanlah almarhum di tempat. Nah, itu disunnahkan. Jadi membaca ayat-ayat Al-Quran. Tentunya bagi wanita yang lagi nggak bersih tentunya nggak boleh. Ini tentunya bagi orang yang bersih, bagi laki-laki. Allahumma ausil maqara. Nah, ini seperti kita baca tahlil. Baca tahlil kan pasti diawalnya dengan apa? Diakhiri dengan apa? Dengan Allahumma wa ausil wa taqabbal maqarana min qauli la ilaha. Nah, itu adalah dianjurkan oleh para ulama baca seperti itu. Kemudian jangan lupa baca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin seperti kita kemarin, walaupun baca salawat berapa biji salawat, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat itu juga sebagai doa. Kita tujukan untuk ahlil kubur biar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bila kita dapat bersedekah, bila bisa bersedekah, diniatkanlah pahala bagi saudara saya yang telah meninggal dunia. Jadi waktu kita bersedekah itu niatin untuk ahlil kubur. Dan itu luar biasa, termasuk sunnah. Makanya kadang-kadang di tempat ziarah banyak apa? Banyak minta-minta kan, kemarin dikerubutin nggak? Oh, kalau dikasih satu pada apa? Nongol. Tapi memang sunnah, tapi di kebanyakan kadang-kadang apa? Kelebihan. Nah, ini tentunya disunnahkan. Jadi memang ada duit, beli. Kasih apa sedikit itu sedekah. Itu adalah kalau kita di Mekah banyak, di Madinah banyak. Kadang-kadang sampai kelebihan, burung pun dikasih sedekahnya. Apa? Memang sunnah dalam kita perjalanan ziarah itu disunahkan untuk apa? Bersedekah sedikit, nggak usah. Ibnu Umar pernah berkata dan juga Aisyah, anna Nabi sallam zara lailan. Rasulullah sallam juga kadang-kadang sering ziarahnya malam. Rasulullah sallam, kata Aisyah dan Ibnu Umar, Rasulullah sallam kadang-kadang ziarahnya suka di malam hari. Tapi kita kalau malam, terutama malam Jumat terlalu apa? Terlalu penuh, makanya kita ngambilnya siang atau pagi. Tapi kalau bisa siang atau pagi atau malam, kata Aisyah, Rasulullah lebih suka ziarah malam hari. Itulah, Ustaz, apa nggak serem ziarah? Nggak. Kalau kita ziarah di tempat umum biasanya apa? Serem, malam-malam ke kuburan. Tapi kalau di tempat orang-orang soleh itu nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada serem-seremnya. Kalau kita apa? Kalau kita datang misalkan ke Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus tuh meninggalnya saya pengen tahu. Hijriahnya tahun berapa? Kemarin ada nyatet nggak? 1166 Hijriah ya. Kalau yang Kampung Pandan berapa? 1127 yang di tengah. 1120 yang di sini enggak. Di sini 1103 atau enggak, artinya lebih tua ini daripada Habib Husain bin Abu Bakar Idrus. Itu Habib yang di Kampung Pandang Al-Qudsi itu enggak tahu sejarahnya. Kalau Habib Husain bin Abu Bakar tahu sejarahnya. Tapi kalau ini enggak ketahuan. Yang paling ujung, yang Syatri, itu yang menemukan makom itu. Dulu Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor itu kalau bahasa kita itu udah pimpinan wali yang ada di sini nih, yang zaman-zaman ini. Bahkan Habib Abu Bakar Segaf Gresik juga suka belajar dengan Habib Abdullah bin Muhsin. Nah, itu Habib Abdullah bin Muhsin bilang sama Syatri ini, ada kuburan di pinggir laut dekat Priuk, cari. Itu 2 kuburan wali. Kuburan wali. Akhirnya dicariin, nggak ada yang tahu itu kuburan. Dicari-cari, ketemu di situ ternyata kuburannya di situ. Jadi yang tahu ini kuburan wali adalah siapa? Habib Abdullah ibn Muhsin. Kalau kita belajar tingkatan para wali, ada namanya wali an-nujaba. Wali nujaba itu tahu kalau dia wali dari wali yang lebih tinggi. Nah, ini ternyata dia itu adalah wali yang luar biasa yang kita datangin kemarin. Oleh karena itu kita datangin tuh para wali
para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, biar kita dijadiin juga oleh Allah sebagai kekasihnya. Kenapa? Karena kita mendatangi orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adab berziarah. Jumhur yang pertama ini lihat, makruh makan-makan, minum-minum, bersendaguro atau banyak tertawa saat di depan apa? Magom. Itu di depan kuburan nggak boleh itu kita apa? Ketawa, colek-colekan, hati-hati itu. Seperti kita berhadapan dengan para wali yang tadi masih hidup, nggak boleh begitu juga dengan orang yang apa? Yang sudah meninggal dunia. Ini termasuk hal yang makruh. Bergurau, tertawa atau makan. Makan cilok lagi ziarah. Jangan, kalau udah selesai lain. Tapi kalau lagi di depan magom nggak boleh. Nggak boleh apa? Minum teh botol, nggak boleh simpan. Ini adalah. Kemudian makruh membaca Al-Quran dengan suara keras berlebihan, Yasin wal Quran, nggak boleh. Mau ngapain teriak-teriakan di depan apa? Magom. Nggak boleh kita kenceng-kenceng bersuara. Yang terakhir, hendaknya banyak menziarahi kubur orang-orang yang saleh. Itu adabnya. Dan hendaknya orang yang sedang berziarah seperti dia berhadapan dengan orang yang masih hidup. Kita berziarah itu seperti kata para ulama, lebih gampang mendatangi ulama setelah meninggal daripada masih hidup. Kalau masih hidup kita malu. Wah, datang ke Habib Abdullah, ke Habib Ahmad bin Ali wal Haddad waktu masih hidupnya. Waduh, serem kita datang. Malu. Gimana rasa datang ke mana? Ke Habib Abdullah bin Muhsin. Oh, kita waktu hidupnya nggak kepikiran. Jangankan ke ulama-ulama begitu, ke ulama biasa aja susah datangnya. Tapi setelah meninggal gampang kita datang. Digampangin oleh Allah untuk kalau kamu waktu hidupnya nggak bisa bertemu dan berziarah kepada mereka semasa hidupnya, Allah kasih kesempatan bisa mendatangi mereka setelah mereka apa? Meninggal, dan pahalanya sama. Subhanallah. Adabnya pun sama. Ketika kita nggak berteriak di depan mereka yang masih hidup, begitu juga yang sudah meninggal dunia harus kita jaga adab kita. Insya Allah ziarah yang kemarin kita laksanakan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan sehat wal afiat, dan semoga Allah berikan panjang umur kepada kita semuanya, dan semoga dengan keberkahan para aulia Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah berikan panjang umur, sehat, kita bisa berziarah kubro. Jadi bukan berziarah ke sugro tapi berziarah dengan ziarah yang lebih luas lagi. Ziarah kubro. Syukur-syukur sebelum meninggal kita bisa berziarah ke Rasul sallallahu alaihi wa alihi, karena itu adalah imam, ada sumber daripada aulia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah mudahkan kita semuanya berziarah. Amin ya rabbal alamin.